Tapi saya sungguh amat percaya sesuatu pasti terjadi. Pembaharuan pasti terjadi. Terobosan pasti terjadi di dalam setiap hati kita. Sehingga kita tidak akan menjadi orang Kristen yang pasif. Tapi kita akan menjadi orang Kristen pencari jiwa yang berdampak untuk amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, kurang lebih 35 atau 40 tahun yang lalu, pada waktu saya masih belajar, ya, saya mulai di jamaah Tuhan dan saya pergi ke satu persekutuan doa dan seorang hamba Tuhan, sekarang sudah almarhum, itu mau khotbah nyanyikan ini. Nah, waktu saya mempersiapkan firman, Roh Kudus mengingatkan saya. Karena di situ bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi di dalam setiap hati kita. Saya tidak mengajak saudara, kami berdua tidak mengajak saudara, mengumpulkan saudara. Hanya duduk-duduk pemanas kursi gereja. Tapi saya sungguh amat percaya sesuatu pasti terjadi. Pembaharuan pasti terjadi. Terobosan pasti terjadi di dalam setiap hati kita. Sehingga kita tidak akan menjadi orang Kristen yang pasif. Tapi kita akan menjadi orang Kristen pencari jiwa yang berdampak untuk amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau hari ini gereja kita terus menerus mengembangkan setiap pengkhotbah, saudara yang kekasih, itu mengembangkan bagaimana caranya supaya kita ini semua aktif di dalam melakukan dan fokus kepada yang Tuhan mau dalam hidup kita. Setiap kita diselamatkan bukan untuk kita nganggur. Kita semua diselamatkan dengan satu tujuan daripada Tuhan Yesus. Yang saya akan bahas saat ini. Nah, bulan Juli ini kita sedang persiapan untuk mengobarkan api doa, pujian, penyembahan di dalam 18 distrik untuk membawa buah kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara yang kekasih, saudara yang belum terdaftar, segeralah daftarkan dirimu supaya engkau setiap hari hanya 5 menit Tuhan minta kita untuk berdoa di setiap distrik sehingga seluruh kota Hong Kong dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat sama-sama Yohanes pasal 4 ayat 4. Yohanes pasal 4 ayat 4. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara yang kekasih, ada apakah di kota Samaria sehingga mengharuskan Yesus, ini ia itu adalah Yesus, mengharuskan Yesus untuk melintasi daerah Samaria. Ini luar biasa. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Saudara yang kekasih, ada kata harus. Saya paling suka ini kata harus. Karena saudara yang kekasih, Tuhan Yesus kita bukan Tuhan Yesus yang melo. You know melo? Ya, Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Walaupun cuma satu jiwa, tapi mengharuskan dia untuk menerobos adat istiadat. Pada waktu itu
orang Yahudi dengan orang Samaria tidak boleh bergaul. Nah, inilah yang diterobos oleh Tuhan Yesus. Karena ada satu orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara yang kekasih, saudara dan saya berharga di mata Tuhan? Amin. Atau ada saudara yang sudah baik, enggak perlu itu. Pokoknya aku sudah baik sekali. Kebaikan manusia sangat terbatas, tidak membawa ke surga. Hanya di dalam Yesus Kristus kita masuk ke surga. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di sini Tuhan Yesus diharuskan atau menerobos, melintasi daerah-daerah yang terlarang menurut dunia. Ya, itu sebabnya saudara jangan anti. Kalau saudara masuk ke majikan baru, nah lalu begitu masuk saudara lihat ada sembayangan di situ, ada ini dan itu. Saudara berkata, ini tugasku Tuhan. Iya mami, orang di situ bengis semua, lu justru itu terobosin. Roh Kudus yang membawa saudara masuk ke dalam di dalam majikan itu untuk engkau terobosin. Karena di dalam situ ada jiwa yang difokuskan oleh Tuhan Yesus melalui saudara dan saya. Jangan cuma mengejar dolarnya majikan. Itu so pasti. Tapi ada tugas dari Tuhan Yesus yang saudara dan saya harus terobos. Makanya Bapak Gembala mengadakan terobos, penerobos. Jadi sebenarnya bukan cuma orang-orang tertentu. Saudara dan saya ini dipilih oleh Yesus, dibawa oleh Yesus ke Hong Kong untuk menjadi penerobos di rumah masing-masing. Sekarang terbuka. Biasanya kalau ditugaskan menjadi penerobos itu, tapi yang sukar. Cuman satu, betul. Ngomong, aku siap. Bos. Tetap ditugaskan melalui sehingga menghasilkan. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Daerah Samaria identik dengan persoalan kita. Tuhan harus menerobos hati saudara dan saya. Karena di hati-hati kita ada dosa. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk lepas dari dosa-dosa karakter. Karakter sombong, karakter suka bohong, karakter apa lagi coba? Ngambul, apa lagi? Nah, semua ada toh. Jadi ini izinkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak minta izin kok. Tidak minta izin kepada wanita Samaria ini. Aku mau terobos kamu, ndak. Ucuk-ucuk aja didatangin. Iya Pak ya? Nah mari kita mengikuti teladannya orang Samaria ini, wanita Samaria ini. Membuka hati. Diajak ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak menghakimi padahal dia tahu. Tidak usah dia tanya saudara. Tapi Tuhan Yesus itu untuk menyadarkan pada wanita Samaria ini tentang dosanya. Sama dengan kita disadarkan jangan berdalih. Kalau firman sudah dari atas mimbar didengar lalu seperti saya dulu. Saudara kan enggak. Saya dulu itu, saudara kalau ke gereja ya, saya tuh kami berdua sikut. Waduh sayangnya si itu enggak datang ya, sayangnya si itu enggak datang ya.
Padahal firman yang kita dengar itu untuk kita, bukan orang lain. Amin. Mari kita sama-sama tobat. Loh, bukan cuma saudara-saudara. Saya memberi firman ini, saya lebih dulu tobat. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Daerah Samaria sama daerah dengan saudara dan saya yang punya persoalan yang tidak mungkin digugah oleh siapapun. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus melintasi persoalan-persoalan saudara, Samaria saudara dan saya. Nah, saudara yang kekasih, luar biasa Tuhan Yesus. Saya bersyukur sekali. Untung saudara, berapa puluh tahun yang lalu saya diberi kasih karunia oleh Tuhan untuk menjadi percaya. Coba kalau enggak tempat saya neraka. Sombong, tukang marah, balas dendam. Nah, ini Samaria saya itu. Tidak bisa ngampuni orang. Ingat-ingat peristiwa kecil, diingat-ingat, digede-gedein. Ini Samaria kita. Tadi pagi saya bawain tapi lain keluarnya sekarang. Saya tidak tahu. Nah, ini WL-nya bilang iya. Jadi perlu kita semua ini bertobat. Katakan, saya perlu bertobat. Jangan cuma ngomong loh ya. Harus bertindak. Oh tuh, ya mam. Jangan cuma, ya mam, tapi harus melakukan. Amin. Kita tanggung jawab. Amin, kita itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, pada waktu Tuhan Yesus sudah ngomong-ngomong dengan wanita Samaria ini. Tuhan Yesus selalu berkata, mancing. Pergi, panggillah suamimu. Dengan sontak wanita itu berkata, aku tidak punya suami, karena yang dipelakorin itu ada 5 pria. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus menilai wanita ini jujur. Karena secara hukum dia tidak punya suami. Tapi dia melakor 5 pria. Tapi Tuhan Yesus tidak berkata, ih jijik, kamu kok tidur sama laki-laki 5, enggak saudara. Nah, lalu apa yang terjadi? Sikap yang perlu diperhatikan, sikap daripada wanita ini langsung meninggalkan tempayan. Tempayan itu saya identikkan dengan kehidupan lama. Dia tinggalkan dan dia lari. Berlari bukan lari dari kenyataan hidupnya, bukan lari kepada 5 pria itu, enggak. Tapi dia tinggalkan tempayannya, itu artinya dia meninggalkan pelakoran itu. Tidak tahu bahasanya, terserah saudara. Nah, lalu dia berlari meninggalkan dosa itu, sama identik sama dengan Yusuf. Waktu Yusuf dirayu oleh Tante Potifar, jangan jadi tante-tante Potifar lu ya. Luar biasa Yusuf tidak dikuasai dosa. Luar biasa Yusuf takut akan Tuhan. Dirayu tiap hari. Yusuf berpikir, aku kalau terus-menerus bisa goyah. Ya toh, dipuji-puji. Orang laki-laki kan suka dipuji. Puji-puji, kau ganteng loh Yusuf. Waduh, betapa engkau. Nah, lama-lama dia bisa goyah. Dia tahu kelemahannya itu, dia lari. Meninggalkan, walaupun dia lari harus masuk ke dalam penjara. Tapi bagi Yusuf tidak peduli. Sama dengan wanita Samaria ini, lari. Nah, larinya Yusuf. Saudara yang kekasih, akhirnya kena fitnah, tidak apa-apa. Tapi tidak tinggal untuk menghadapi dosa dengan kekuatannya sendiri. Dipikir Yusuf, padahal kan Potifar ini diberkati, rumahnya tercatat di situ. Kehadiran Yusuf
di dalam rumah itu diberkati oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang bagi saudara dan saya. Saudara dan saya ada di rumah majikan. Sudahkah saudara dan saya ini sudah jadi berkat di rumah majikan? Jangan cuma menuntut gajiku kapan naik. Ya, jangan cuma menuntut kalau majikan mempersalahkan sakit hati. Kemarin saya ngomong salah seorang di hari Sabtu. Iya ya mami, bingung juga ya. Kita salah, kita dibayar majikan, kita salah, ditegur sama majikan. Kenapa kita kok sakit hati? Halo? Hai. Aneh kan? Aneh enggak? Salah, dikasih tahu salahnya. Kalau cuma marah enggak apa-apa, masuk di hati, sakit hati. Sakitnya itu di sini loh Mi. Saya lalu ngomong, ya itulah manusia, jangan dipelihara itu. Cepat bertobat, begitu dikasih tahu seperti wanita ini loh. Dikasih tahu langsung meninggalkan, enggak datang marah-marah. Sok tahu kamu Yesus ya? Enggak saudara. Ya, dia langsung, enggak babi langsung ditinggal tempayan lari. Lari memberitakan bahwa dia bertemu dengan seorang yang menunjukkan dosa-dosanya. Saudara yang kekasih, ini perlu dalam hidup kita. Kita tidak cuma di gereja, amin, bersukacita, amin, terus ini. Tapi setelah itu keluar dari gereja, selamat tinggal Tuhan Yesus, aku mau hidup seenakku. Itu dulu saya, kapan? Sekarang? Harus meninggalkan tempayan, lari memberitakan Injil. Amin. Nah, saudara yang kekasih, lalu ayat 31 sampai 34. Yohanes pasal 4 ayat 31-34. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi makanlah. 32. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Stop dulu. Nah, saudara yang kekasih, secara fisik murid-muridnya, padahal murid-muridnya ini sudah hidup siang malam bersama Yesus loh. Lah kok enggak ngerti-ngerti gitu loh. Jangan sampai kita seperti itu ya. Kita perlu menerima pesan dari Tuhan melalui gembala pembina kita. Nah lalu kita mulai nangkap, mulai sungguh-sungguh. Memang kita tidak kuat. Pak Niko juga berkata, jangan memakai kekuatanmu sendiri. Tapi biarlah kita pakai. Ini ada kipas-kipas, tolong dong itu dibuka AC-nya. Kasihan, tidak apa-apa. Kipas. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Sampai akhirnya saudara yang kekasih perlu diberitakan kepada murid-muridnya. Sudah siang malam, mestinya kan tahu maksudnya Yesus datang ke dunia ini untuk apa sih? Harusnya sudah tahu, tapi ya masih tertutup selubungnya. Jadi kita semua sudah tidak tertutup lagi kan? Ya tujuan saudara dan saya datang ke tempat ini. Tujuan Tuhan membawa kami dari Indonesia ke Hong Kong. Ya, walaupun saya ini tidak bisa berbahasa Mandarin, Kantonis atau Inggris. Saya cuma bisa ngomong sama suami saya, I love you. Mandarin saya cuma bisa ngomong, wo aini ni pu yao wo gelo. Dari mana itu? Mandarin salah-salah. Tapi saya mau tetap nurut. Saya tinggalkan tempayan-tempayan di Indonesia. Saya lari pergi ke Hong Kong. Nah, saya ini saudara yang kekasih penginjil, saya ini dijiwai dari Yohanes pasal 4 ini.
Saya sampai di Hong Kong, satu kata pun Kantonis tidak mengerti. Sehingga saya pernah pergi ke pasar baru 3 hari di Hong Kong. Yang saya gantikan pulang, jadi saya ditunjukin pasar. Saya pergi, saya lihat kan kangkung di sini kan bagus-bagus. Kangkung di Indonesia kan kuning-kuning. Nah, saya mulai tertarik dengan kangkung ini. Saudara, saya mencoba pakai bahasa Mandarin yang saya pelajari di Indonesia sedikit. Yang penting tahu bagaimana caranya mentanya ini berapa harganya. Saudara yang kekasih, saya tanya pakai bahasa Mandarin, berapa harganya kangkung ini? Waduh, yang namanya bobo itu gula. Saya punya tangan diceples, prak. Caw kata. Tak pikir, apa caw itu ya? Tapi dengan tangannya gini-gini, kangkungnya diambil. Oh, saya ngerti, saya diusir. Tapi saya bilang sama setan, saya tidak akan mundur, saya akan maju. Rawe-rawe rantas, malang-malang potong. Saya pulang ke rumah, saudara. Saya pulang ke rumah, saya telepon seseorang. Saya bilang, Cik baru pulang dari pasar. Apa arti caw itu? Dia tanya, Cik Nelly kenapa? Saya mau beli kangkung pakai Mandarin. Iya. Saya cuma ingat caw, tailo. Jadi saya ingat dalam perjalanan caw, tailo apa itu? Jadi saya telepon teman ini, belum ada handphone waktu itu. Jadi saya telepon. Terus saya bilang, Cik Nelly pakai bahasa Mandarin. Iya. Cik Nelly dianggap orang desa dari Cina. Loh, sesama Cina kok. Kenapa harus begitu? Ini Hong Kong kan Cina. Iya toh? Nah, saudara yang kekasih, saya orangnya tidak gampang menyerah. Saya balik lagi. Yang saya telepon ini bilang, Cik Nelly jangan pakai bahasa Mandarin. Pakai bahasa Inggris. Mereka akan lebih respect. Saya datang. Saya datangi, saya ngomong pakai bahasa Inggris. Gagah. Tapi nembus. Saya bilang, how much? Wah, langsung terbelalak saudara. Langsung terbelalak, terus dia ngomong, kamu dari mana? Saya bilang, saya dari Indonesia. Oh, saya pikir kamu orang desa Cina, kata. Ampun, di mana-mana kenapa kok ada diskriminasi? Nah, saudara, tapi sejak terobosan itu, saya menjadi sahabatnya Bobo ini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita perlu menerobos bersama Tuhan Yesus. Awalnya mungkin kita ditolak. Tapi pada waktu kasih Yesus turun kepada kita, saya ke pasar itu saya doa dulu. Ya saya bilang, Tuhan kenapa aku ini? Dan akhirnya ya dengan ngomong sederhana, saya ngomong sama Bobo ini. Jesus love you. Langsung bilang thank you loh saudara. Ya, jadi setiap saya nongol ke pasar itu dia sudah ngomong sama ini. Yuk saya dikasih gratis. Saya bilang saya juga enggak mau menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ya, dia kan juga beli pakai uang. Saya tetap harus bayar. Enggak boleh cari gratisan untuk nama Yesus. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini ya, Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makanan yang tidak dikenal oleh murid-muridnya adalah jiwa-jiwa. Jiwa berdosa yang ada di Samaria. Sama dengan saudara dan saya. Kita hidup di dalam kota Samaria kita masing-masing di dalam dosa. Tapi itu sebabnya Tuhan Yesus mendatangi kita. Untuk kita menjadi percaya. Jadi saudara yang kekasih, kenapa kita bikin distrik?
Supaya semua yang menghalangi orang datang kepada Tuhan itu dijebol oleh Tuhan Yesus melalui doa, pujian, penyembahan. Amin. Ada yang bingung, bagaimana caranya? Enggak usah pakai cara-cara, nanti kalau kita pakai cara-cara bingung sendiri. Kalau yang sudah bisa berbahasa roh, biarlah kita pergi pasar, kita cukup berbahasa roh, Tuhan tahu. Karena yang mengerjakan kan Tuhan. Tugas kita cuman menyalakan api doa, pujian, penyembahan. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku melihat mata-mata, muka-muka walaupun mungkin bukan sesama kita Indonesia. Waktu saya baru sampai ke sini 25 tahun yang lalu, tahun ini saya masuk 26 tahun. Saya pergi doa keliling di Victoria. Saudara, doa keliling. Setiap saya menatap orang-orang itu, saya tidak peduli itu apakah orang Pakistan, apakah orang Indonesia, apakah orang Nepal atau orang Filipina, mukanya mirip-mirip dengan kita kan. Ya saya cuma ngomong, Tuhan belas kasihan-Mu. Ya cuman itu aja, enggak banyak-banyak. Cuma belas kasihan-Mu Tuhan, kasih karunia turun kepada dia. Saya tatap aja satu-satu. Ya saya enggak jawil gini, enggak. Tak tatap aja. Tuhan tahu Roh Kudus yang akan mengerjakannya di dalam diri orang itu. Tapi Tuhan menunggu saudara dan saya untuk menyalakan doa, pujian, penyembahan. Amin. Nah saudara yang kekasih, lalu ke 33, coba 33. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Jadi secara fisik murid-muridnya belum mengerti. Lalu 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara yang kekasih, makanan Tuhan Yesus yang didelegasikan kepada saudara dan saya, yaitu menyelesaikan amanat agung. Ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Soal saudara makanan minumanmu itu bahasa Jerman bilang so pasti. Halo? Jadi jangan berfokus kepada gajiku belum dinaikkan. Ini gajiku. Enggak saudara. Kalau Tuhan sudah menggerakkan bobomu singsangmu itu gampang. Satu kali waktu saudara yang kekasih ada kejadian. Temanmu ini suka beli sayur sendiri. Oh bobonya itu pelit sekali, kungkungnya pelit sekali. Saya ngomong sama dia, kamu jangan suka ngomong pelit. Nanti majikanmu pelit beneran. Lah terus memang kenyataan. Ya jangan diimani, katakan majikanku murah hati. Majikanku murah hati. Jadi saudara ucapkan itu kepada majikanmu. Ya ucapkan itu. Nah saudara yang kekasih, kurang lebih 1 minggu setiap hari saya bilang ucapkan. Baik kamu keluar rumah maupun ada dalam rumah. Kamu memberkati majikanmu. Aku mengucap syukur Tuhan. Majikanku jalan kiri kanan. Majikanku murah hati. Majikanku murah hati. Dia kan tidak ngerti apa yang kamu ngomong. Amin. Jangan gini, dasar pelit, dasar nenek lampir, dasar. Lo banyak loh, saya kalau di jalanan itu teman-teman kadang-kadang saya nunggu di stopan situ nunggu, telepon teman, oh dasar kok nenek lampir kok nanya-nanya, maki-maki majikannya. Jangan sampai ini ada terjadi di dalam ruangan ini. Nah saudara yang kekasih, temanmu ini yang saya ajari, seminggu kemudian datang saudara. Wah saya dibawain buah, loh dampaknya juga kepada saya. Saya bilang, kenapa kamu kok bawain aku buah? Wah benar apa yang kita perkatakan itu terjadi. Apa yang kamu perkatakan. Ya aku seperti yang mami ajarin. Majikanku murah hati, majikanku murah.
tadi aku mau berangkat, kungkungku sama boboku berkata, kamu mau libur ya? Iya. Tiba-tiba dikasih amplop merah. Isinya berapa? 1.000. Wow. Makanya sebab itu firman Tuhan berkata, apa yang kamu ucapkan, itu yang aku akan lakukan. Di dalam bilangan itu saudara, cari sendiri ayatnya. Kalau enggak pintar-pintar. Saudara, kita ucapkan apa yang firman suruh. Jangan yang tidak disuruh firman diucapkan. Amin. Nah, saudara yang kekasih, ini yang perlu kita perhatikan. Ayat 35. Perhatikan para yang berdoa, yang membakar api, doa pujian penyembahan di 18 distrik. Ya, di situ dikatakan, ya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, para distrik yang ada, yang bertugas di para distrik, buka matamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yuk kita sama-sama, saudara, melihat di sekeliling kita banyak orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk mendapat kasih karunia keselamatan. Amin. Sehingga apa yang dikatakan di everyone itu berkata, Jesus for everyone. Nah, saya mau bersaksi saudara. Hari Selasa yang lalu, saya ini video callan sama cucu saya. Nah, saya suka nyanyi, dia suka nyanyi juga mengenai Jesus love you. Saya mulai nyanyi, dia mainan. Saya bilang Jesus love Jason, love mamanya, papinya, kami berdua sama omnya, yaitu Koko, saudara. Nah, lalu kemudian tiba-tiba dia tuh sambil main, Mak, Jesus love everyone. Wah, saya bilang, Tuhan terima kasih. Mak, Jesus love everyone. Padahal hari Rabu, Kamis, Jumat akan dibahas itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi saudara yang kekasih, yuk kita ucapkan di 18 distrik ini, siapapun engkau terdaftar atau tidak terdaftar, mulai sekarang dimanapun engkau berada, engkau ucapkan Jesus love everyone. Amin. Jadi saudara yang kekasih, apa yang kita ucapkan, semua orang yang ada, entah itu orang bule, orang apa kayak di situ, semua ciptaan Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, ayat yang ke 39. 38-39. Yuk, 38-39. Ada? Ini hasil dari pertobatan seorang Samaria yang mau meninggalkan tempayannya, meninggalkan masa-masa lalunya, dan dia menjadi, saudara, menjadi penginjil yang luar biasa. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu memetik hasilnya, usaha mereka. Nah, saudara yang kekasih, kita menabur, berdoa di 18 distrik. Perkara saudara nanti sudah pulang, saudara yang kekasih dalam Tuhan, belum menuai, enggak apa-apa. Amin. Tapi saya mau ingatkan ya saudara, dari bulan Mei sejak di-on-kannya api doa pujian penyembahan di setiap distrik. Dan sampai sekarang, yang gede aja yang saya ngomong, masih ada banyak yang kecil-kecil. Hasilnya, saudara, ada
perubahan jiwa-jiwa yang datang ke gereja. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bahkan beberapa minggu yang lalu ada 2 orang yang menikah dengan orang Hong Kong dari kepercayaan lain, saya tidak perlu sebut kepercayaannya apa. Datang ke sini dibaptis membawa anaknya, yang satu membawa anak 2, yang satu membawa anak 1. Nah, lebih daripada itu di ibadah yang keempat, ada 1 anak laki-laki. Saudara, saya ingat cecenya cerita, dia pas maminya pergi ke tempat lain, dia dilarang datang ke gereja. Tapi pada waktu dia diajak ke pinggir pantai, dia ngomong sama cecenya, bilang yuk kita ke gereja. Tapi jangan ngomong sama mama ya, karena dilarang keras. Apa yang terjadi saudara? Dia datang, sudah pulang, pokoknya diwanti-wanti cece, jangan ngomong sama mama. Tapi minggu berikutnya, mamahnya yang datang ngantar ke sini. Oh haleluya, ini hasil daripada doa distrik. Itu sebabnya saudara jangan loyo. Saya mendengar ada yang ngomong-ngomel, iya apa ini enggak terjadi. Apa itu doa 5 menit? Saudara jangan anggap remeh. Ini perintah dari Tuhan. Coba bayangin. Tadinya mamanya enggak membolehin. Minggu berikutnya tiba-tiba mamanya datang. Ngantar anaknya ke sini, bahkan dia duduk di luar, akhirnya ramai-ramai teman-teman nginjili mamanya. Mamanya nunggu di luar. Belum sampai ke sini, saya percaya. Atas kasih karunia Tuhan, mamanya juga akan menjadi percaya. Amin saudara. Ya, jadi jangan anggap remeh tugas-tugas kita ini. Nah lalu kemudian saudara, dari bulan Mei sampai bulan Juli, lahirlah basking. Dan akan dilanjutkan dengan basling. Kok kenapa April sampai yang lalu-lalu kok tidak pernah terpikirkan? Dengan adanya menara doa atau doa 18 distrik, tiba-tiba Kak Feli terbuka pikirannya dan semua berani datang untuk memuji menyembah Tuhan di jalan-jalan. Walaupun sempat menghadapi tantangan, tidak masalah tantangan, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Itu terjadi dalam tantangan. Amin. Nah saudara yang kekasih, dan kemudian atmosfer di dalam ruangan sudah beda. Saya lihat, saya merasakan di belakang saudara. Jadi jangan anggap enteng, amin. Lalu saudara hasilnya di sini ayat yang ke-39. Hasil daripada doa kita, dan saya punya iman pasti terjadi baik di 18 distrik di Hong Kong maupun di desa-desa saudara. Coba perhatikan, dan banyak orang di 18 distrik dari kota Hong Kong. Haleluya, ayo baca dengan iman, jangan cuma melongo. Ayo, dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Dan banyak orang Hong Kong dari distrik-distrik itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataanku, karena perkataanmu, karena perbuatanmu. Amin. Lalu kemudian ayat 40. Oke. Itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. 40. Ketika orang-orang Hong Kong itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada Yesus supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari. Percaya, majikan-majikanmu akan meminta kepada Yesus. Yesus tinggal di dalam hati mereka semua. Amin. Lalu 41. 1, 2,
banyak orang Hong Kong menjadi percaya karena perkataan Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Dan lebih banyak lagi orang-orang Hong Kong yang menjadi percaya karena perkataan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih, sehingga Yesaya 60 ayat 3 digenapi, yaitu bangsa-bangsa datang berduyun-duyun kepada terang yang ada di dalam kehidupan kita setelah Tuhan Yesus berjumpa dengan wanita ini. Amin. Dengan adanya perjumpaan pribadi secara otentik, maka terang Kristus bercahaya atas kehidupan kita, dan itulah yang akan menarik semua orang datang kepadanya. Mari bangkit berdiri.